pekerjaannya seperti apa, lalu juga pengalamannya seperti apa. Langsung saja kita panggilkan dia Kak Kristabel Kurniawan. Kita naik yuk sekarang. Asik. Ini ada Kak Kristabel Kurniawan. Oh naiknya muter boleh Kak, sini Kak. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sama Kak Abel ya, Kak Abel. Sekarang boleh di tengah Kak? Boleh. Boleh di tengah aja Kak. Nah di tengah aja, jadi kita jadi Kak Kristabel Kurniawan. Nah kita lihat dulu nih secara sekilas gitu ya. Jadi dari Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas di Prodi Sistem Komputer angkatan 2019. Selain itu kakak juga sebagai penerima Deanlis nih. Oh jadi di Universitas juga ya? Ya, kemudian juga ketua himpunan di Siskom, betul Kak? Oke Kak, boleh diceritain deh Kak secara singkat aja deh. Sekarang kegiatan yang ngapain Kak? Kalau sekarang ini? Kalau sekarang aku lagi sibuk kerja aja sih. Biasanya aku kerjanya di IT. Jadi aku buat aplikasi-aplikasi internal di BCA. Oh, jadi di BCA kerjanya keren banget. Jadi di BCA ini di bagian apa Kak tadi? IT-nya. Di IT. Oke. Di BCA ini udah berapa lama Kak? Kalau mulai kerjanya baru sekitar 7 bulan, tapi 1 tahun sebelumnya aku ikut training. Oh, ada trainingnya dulu. Ada training. Jadi berarti lulus kuliah itu tahun 2023 ya? Iya betul. 2023 itu langsung ke BCA atau ada dulu pengalaman kerja sebelumnya? Waktu sambil kuliah aku sambil magang sambil kerja juga sih. Oh, di mana tuh Pak? Ada di MYCL sama ada di KLB. Oh, ke KLB juga. Nah, boleh dijelasin nih Kak, pekerjaan di masing-masing perusahaan tersebut waktu itu Kakak ngapain aja? Semuanya IT, tapi kalau yang di MYCL itu aku kerjanya di startup, jadi WFH, full remote. Makanya bisa sambil kuliah. Iya betul. Terus kalau di Kalbi juga IT sih, kebanyakan ngebuat software dalam bentuknya website. Oke, jadi itu Kakak ngembangin sendiri, ngebuat itu sendiri, bahkan sampai sekarang di BCA juga ngembangin software-software sendiri itu gitu ya Kak ya? Kalau tadi kan Kak Kenneth nanyanya tentang sekarang yang udah kerja, aku pengen nanya selama kuliah nih Kak, kira-kira apa sih yang paling berkesan gitu? Kuliah. Pengalaman saat kuliah gitu. Kalau di mana sih pasti jadi ketua himpunannya sistem komputer. Terus aku juga sempat magang di bagian customer care-nya. Jadi banyak kesempatan gitu kalau di mana buat ngelakuin pengalaman-pengalaman baru. Oh, oke. Tadi jadi ketua, gimana sih Kak caranya biar bisa jadi ketua himpunan itu? Perjalanan Kakak untuk bisa menjadi ketua itu gimana Kak? Sebenarnya kalau aku angkatannya waktu itu nggak terlalu banyak, jadi terus ditawarin dosen sih sebenarnya mau lanjutin himpunan atau enggak. Terus cukup menarik soalnya kayak bisa ikut bikin program-program kerja, terus belajar kerja sama-sama teman-teman yang lain juga di sana. Itu sih kalau menurut aku seru. Seru ya. Jadi dosen juga support gitu ya mahasiswanya untuk ikut aktif di organisasi. Jadi gak hanya di akademik aja ya Kak ya, tapi di organisasi pun didorong-dorong gitu ya. Oke. Selanjutnya mungkin aku pengen nanya kayak apa sih perubahan atau perbedaan antara saat lagi kuliah sama udah masuk ke dunia kerja, kayak ada culture shock-nya atau apanya gitu Kak? Ada lensa bisa. Kalau culture shock, kalau kerja kan pasti ada tuntutan lebih ya. Tapi banyak juga yang kayak sebenarnya ngereflek kayak waktu zaman kuliah sih. Apalagi kan kalau di IT harus banyak explore kan. Dan dari dosen-dosennya juga biasanya ngajak untuk explore bareng. Nah kebetulan kalau di perusahaan aku sekarang atasan-atasannya juga sama ngajak explore bareng. Tapi kalau misalnya itu kan kita sebagai pekerja atau sebagai mahasiswa juga bagusnya bisa mandiri kan ya untuk explore. Nah itu diajarin sih di Siskom, biasanya dosennya ngasih project, terus kita harus explore sendiri gimana cara ngerjain project tersebut. Jadi udah nggak terlalu kaget lah ya, karena di masa kuliahnya juga udah diajari. Udah terlatih gitu ya? Udah dilatih. Jadi dosen tuh gak hanya yang ngasih materi aja gitu ya Kak ya, tapi memang membiarkan anaknya untuk ekspor sendiri tadi ya. Oke, dan itu kerasa banget jadi di dunia kerjanya gimana Kak? Lebih terbiasa independen untuk belajar hal-hal baru, terus kayak
nggak nungguin orang ngajarin gitu loh Kak. Oke. Jadi memang sudah ada inisiatif sendiri untuk cari tahu sendiri gitu ya, nggak yang harus apa istilahnya dijejelin terus gitu ya. Tapi memang sudah dari kesadaran itu udah terbentuk dari kuliah ini ya. Oke. Nah kakak sendiri aslinya dari mana sih kak? Aku dari Bandung. Oh asli dari Bandung gitu ya. Jadi masuk ke Maranatha dan jadi culture shocknya juga nggak terlalu kerasa gitu ya. Oke. Selanjutnya mungkin untuk tips nih kak, tips buat mahasiswa yang lagi nyiapin diri. Mungkin ada di sini mahasiswa semester akhir nih yang udah mau selesai skripsinya, terus mau lanjut ke jenjang selanjutnya ke pekerjaan. Itu kira-kira ada tipsnya nggak kak? Nanti dia masuk ke dunia pekerjaan. Banyakin pengalaman sih. Terus kalau misalnya diajakin dosen untuk penelitian, terus lomba, coba diikutin karena dari situ juga bakal belajar banyak dan terus perusahaan-perusahaan juga pasti ngelihat dari pengalaman itu. Oke. Tadi tentang penelitian dan lomba, kakak pernah terlibat dalam penelitian apa aja dan lomba apa aja nih kak? Aduh aku agak lupa penelitiannya nih. Kalau lomba aku pernah ikut lombanya Marnat yang kompetisi pembelajaran daring. Waktu itu jadi kita diminta untuk ngebuat inovasi tool buat pembelajaran online karena waktu itu lombanya tuh waktu lagi COVID. Oh jadi pas banget sesuai dengan kebutuhan lombanya. Oke. Itu per tim atau individual atau gimana kak? Per tim kak. Per tim itu berapa orang waktu itu? Waktu itu aku 4 orang sama teman-teman seangkatan aku. Oh, oke. Jadi memang lombanya juga sesuai dengan situasi terkini gitu ya. Tentang media pembelajaran online gitu ya. Dan mungkin yang kita pakai sekarang gitu ya. Iya. Ada kontribusi juga ya dari lomba tersebut. Nah, kalau misalkan di sini kan ada ditulis ada Dinus List juga. Nah, ini prestasi seperti apa sih Kak Dinus List ini? Kalau aku masuk Dinus karena waktu itu IPK-nya mencukupi. Oh, berapa tuh IPK? IPK akhir aja berapa Kak? IPK akhir 3,89. Oh, 3,89. Sistem komputer keren banget. Nah, caranya nih Kak, supaya kakak bisa jadi Dinus List gitu ya. Tadi kan organisasi juga ada, tentunya pasti sibuk tuh ya jadi ketua hima. Terus masih bisa Dinus List IPK 3,89, caranya gimana Kak? Yang pasti belajar. Okay. Terus kalau misalnya dia nggak ngerti ya ditanya ke dosennya. Nah, kelebihannya dosen-dosen Siskom tuh kan masih lumayan muda-muda ya. Jadi kalau ditanya pun enak dan mereka biasanya mau gitu ngejawab pertanyaan-pertanyaan kita. Oh, jadi nggak hanya di dalam kelas aja gitu ya pas pelajaran, tapi nanya di luar kelas pun atau apa tuh enak ya, diskusi-diskusi. Oke, jadi itu salah satu alasan yang membuat kakak bisa mencapai IPK tinggi, sekaligus organisasinya juga ada. Jadi balance. Magangnya pun ada tadi ya. Oke, keren banget. Dan kakak juga dikabarnya dapat beasiswa. Iya, betul. Oke, beasiswa dari mana kak? Aku dapat beasiswanya dari OSC Medcom. Oh, keren juga. Itu salah satu beasiswa yang didambakan oleh mahasiswa-mahasiswa ya, OSC Medcom. Itu beasiswa semester berapa aja kak waktu pas dari OSC Medcom itu? Kalau OSC Medcom itu beasiswanya untuk 4 tahun kuliah. Tapi salah satu syaratnya harus IPK-nya tinggi itu. Oke. Jadi kakak berarti 4 tahun kuliah ini dari OSC Medcom? Iya, betul. Wow, keren banget, kita beri tepuk tangan nih untuk Kabel. Oh, jadi IPK tinggi juga aman gitu ya. Kegiatan organisasi ada, Dapat beasiswa. Beasiswa 4 tahun gitu ya. Kebetulan kita kedatangan dosennya ya. Dosennya. Ini salah satu dosen yang mendukung juga kak. Iya, betul. Oke. Nah, ini kalau tadi kan kakak udah bicara tentang kesibukannya gitu ya dan juga beasiswa segala. Sebutin deh kak, satu dosen yang paling kakak sukai dan alasannya kenapa? Nah, Susah ya. nah, Aduh. Mumpung bapaknya ada di sini, Pak bagus Jimmy banget, deh. bagus banget memang. Diarahinnya ke situ sih sekarang ya. Karena apa nih? Ada pengalaman apa dengan bapak ini nih? Kalau aku sama Pak Jimmy banyak banget minta surat rekomendasi. Waktu surat rekomendasi magang, mau kuliah lagi, banyak dibantu deh. Kalau misalnya mau lomba, mau apa, dibantu semua sama Pak Jimmy. Oh, oke. Terima kasih Pak Jimmy. Terima kasih ya Pak Luar biasa. Jimmy.
jadi bisa terlibat sana sini itu salah satunya memang karena surat rekomendasi itu ya yang mahasiswa perlukan. Oke, nah ini karena kita waktunya sedikit lagi, saya meminta pesan-pesan dari kakak untuk teman-teman mahasiswa dan juga untuk adik-adik semua, misalkan yang masih SMA dan juga untuk kakak-kakaknya yang sudah kuliah gitu ya, pesan-pesan untuk kami semua nih kak. Mungkin pesannya terus semangat belajarnya. Kalau misalnya dikasih kesempatan sama dosen untuk ikut lomba, penelitian, atau kegiatan-kegiatan kayak jadi panitia, mungkin panitia acara ini kali ya. Semuanya diambil aja kalau misalnya masih bisa ngatur waktunya, soalnya bakal berguna banget waktu kerja. Soft skill-nya itu sangat berguna, jadi jangan pikirin hard skill-nya doang. Oke, luar biasa sekali, kita beri tepuk tangan untuk Kak Abel. Luar biasa, terima kasih banyak kakak ngobrol-ngobrol singkat kita gitu ya. Dan untuk teman-teman semua yang mau cari tahu juga tentang jurusan yang Kak Abel tempuh dari sistem komputer dan tertarik juga, silakan, kita juga menyediakan booth informasi di depan ya. Iya, betul sekali. Kalau misalkan mau sambil main, ini juga ada teman-teman dari sistem komputer yang akan mendampingi teman-teman untuk main mobil, Iya, VR juga. balap mobil di situ Balap bisa. mobil bisa. Ini adik-adik kelasnya Kak Abel berarti ya. Oke, sekarang kita beri tepuk tangan untuk Kak Abel. Luar biasa banget Kak Abel, sharing-sharingnya walaupun singkat tapi isinya daging juga ya. Oh. Tadi pengalaman-pengalaman kerja, pengalaman berkuliah, sampai pesan-pesan untuk kita mahasiswa. Iya. Ya, untuk terlibat aktif dalam berbagai hal gitu ya. Dan untuk sebagai ucapan terima kasih buat Kak Abel, kita akan memberikan juga tanda terima kasih kita yang akan diberikan langsung oleh Pak Togi. Nah, oleh Pak Togi, kami persilakan. Senang banget ya kedatangan Kak Abel, alumni yang sekarang sudah menjadi IT di BCA ya, Bang BCA. Lalu juga berpengalaman juga di Kalbe, alumni dari Universitas Kristen Maranatha. Baik, terima kasih Pak Togi, terima kasih juga Kak Abel. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Abel. Thank you Kak. Iya.